Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa wabarakatuh. kabar semuanya? Kelihatannya dari wajah-wajahnya hari ini masih tetap bahagia kelihatannya ya. Ada yang sedih hari ini? Alhamdulillah. Nggak ada ya. Kita berbagi kebahagiaannya dengan teman-temannya sehingga nanti bisa mempengaruhi teman-temannya untuk selalu bahagia ya. Dilihat dari ini ya. Rizky ada, Ivan ada, Latifah ada, Saiful juga ada. Berarti temu. Dan tentunya walaupun ini siang hari ya, mohon maaf ini hari ini spesial. Pak Suradi tidak bisa hadir di kelas anak-anak hari ini walaupun dari jarak jauh. Semoga Pak Suradi hari ini bisa memberikan pembelajaran yang optimal. Luar biasa walaupun di kelas anak-anak bisa mengakses internet dari kelas, menggunakan gadget kalian, kita bisa belajar bersama walaupun secara daring. Hari ini tidak mengurangi esensi belajar, semoga bisa memberikan pemahaman yang baik buat anak-anak tentang materi belajar kita hari ini. Nah, luar biasa hari ini. Tepuk tangan karena kita hari ini berikan kesehatan dengan sambil berucap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat kita Alamin. semuanya. Oke. Baik, anak-anak semuanya yang saya cintai dan yang saya banggakan. Nah, tentunya tadi pagi ya, waktu mau berangkat ke sekolah itu ada aktivitas yang sudah dilakukan anak-anak tentunya. Coba siapa yang mau bercerita sampai berangkat sebelum berangkat sekolah, sampai dengan berangkat sekolah, aktivitas apa yang sudah anak-anak lakukan hari ini? Coba, ada yang mau? Kalau nggak Sarapan. mau, oh sarapan. Mungkin ada yang runtut. Mungkin Ivan bisa menunjukkan keruntutan mulai dari bangun pagi sampai berangkat tadi apa mungkin yang dilakukan. Saya tadi pagi bangun jam 4:30, langsung Oke. ambil air wudhu, sholat Heeh, subuh, terus ya, kemudian dilanjutkan mandi. Habis ya. mandi, saya bersih-bersih sebentar. Habis itu Oke. ambil sarapan, berangkat ke sekolah, Bapak. Oke, luar biasa. Satu habit yang luar biasa. Ini bisa dicontoh teman-temannya ya. Habit ini bisa menjadikan kita menjadi orang yang selalu lebih baik. Sehingga dari bangun pagi sampai berangkat sekolah kita tahu apa yang harus kita lakukan. Oke, tentunya anak-anak hari ini sudah menjalankan keyakinan kelas yang ada di kelas tadi. Walaupun Pak Surati hari ini tidak ada di kelas, tentunya mulai pagi sampai siang hari ini sudah ada yang menjalankan keyakinan kelas yang sudah baik yang kita lakukan. Apa yang sudah baik yang sudah lakukan dengan keyakinan kelas hari ini? Coba, salah satu. Rizky mungkin keyakinan kelas atau kesepakatan yang hari ini sudah ditunjukkan di kelas apa kira-kira? Oke, mungkin karena di situ kan keyakinan kelas banyak ada. Mungkin tadi masuk sekolah tepat waktu, Rizky? Ya, saya Oke, tepat waktu dan berarti luar biasa. Keyakinan kelasnya sudah dipakai. Nah, saya mengingatkan kembali keyakinan kelas itu harus selalu kita bawa kemana-mana. Sehingga membentuk diri kita menjadi karakter yang lebih baik. Luar biasa. Dan hari ini tentunya juga ada kesempatan belajar karena secara daring. Nanti saya akan anak-anak untuk raise hand kalau bertanya kepada Pak Surati tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, baik anak-anak kita mulai belajar kita hari ini. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar elemen yang tentunya masih ada kaitannya dengan hari ini anak-anak. Kemarin kita telah belajar berpikir komputasional. Di sana ada hal-hal yang sudah kita lakukan. Salah satunya adalah algoritma. Itu adalah salah satu yang pernah kita pelajari bersama tentang berpikir komputasional. Nah, masih ada kaitannya. Hari ini kita akan belajar terkait dengan algoritma dan pemrograman. Mohon izin, Pak Zur mau share screen dulu ya. Oke. Oke, Bapak. Oke, sudah bisa terlihat? Sudah, Bapak. Oke, anak-anak hari ini kita akan belajar tentang algoritma dan pemrograman. Algoritma dan pemrograman yang kita. Nah, tujuannya hari ini kenapa kita harus belajar? Nanti harapannya anak-anak setelah belajar ini nanti mampu menjelaskan lingkungan pemrograman blok, visual, objek-objeknya tentunya yang dapat diprogram atau dan diperintah. Juga instruksi dalam lingkungan tersebut. Maksudnya tersebut itu terkait lingkungan pemrograman. Jadi anak-anak nanti harus kena ini, harus dapat ini. Jadi anak-anak harus punya angan-angan bagaimana nanti anak-anak bisa mampu menjelaskan lingkungan pemrograman blok atau visual serta objek-objeknya. Nah, sebagai referensi belajar anak-anak di sini nanti ada 3. Anak-anak bisa membuka buku Kemendikbud Informatika kelas 7 tentang algoritma
pemrograman. Anak-anak bisa baca di situ nanti sebagai referensi belajar. Dan juga Pak Suradi sudah menyiapkan YouTube. Ini miliknya Ibu Intan Luciana, dari channelnya Ibu Intan Luciana sebagai referensi belajar yang luar biasa. Dan nanti juga ada handout dari Pak Sur yang akan saya kirimkan lewat grup WA ya. Jadi nanti anak-anak yang mungkin lebih suka membaca, nanti silahkan dibaca melalui handout. Tapi nanti anak-anak bisa mengikuti tayangan video pembelajaran kita hari ini tentang algoritma pemrograman ya. Kenapa sih hari ini kita kok belajar tentang pemrograman? Apa pentingnya untuk memahami algoritma pemrograman? Nah, ini kita harus tahu. Nah, agar tahu ini, yuk diikuti video pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak nanti mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Ya, diikuti bersama. Nanti anak-anak yang kurang bisa memahami melalui video ini, silahkan juga dicek. Sudah saya kirim di grup, yaitu link untuk membuka handout yang sudah dikirim oleh Pak Suradi. Izin saya share screen untuk videonya biar anak-anak bisa memahami tentang apa itu algoritma dan pemrograman. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita belajar bersama. Fokus, pahami dari setiap uraian dari video ini. Catat hal-hal yang penting yang ada pada video ini sehingga nanti ada esensi belajar bermakna dari anak-anak semuanya. Oke, saya putar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silahkan diikuti videonya dengan baik. Algoritma diartikan sebagai urutan langkah yang dibuat untuk menyelesaikan tugas tertentu. Biasanya suatu program dibuat untuk menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Dalam proses memecahkan masalah itulah, programmer harus terlebih dahulu menjabarkan logika maupun urutan langkah dari pemecahan suatu masalah tersebut secara runtut dan logis, sebelum kemudian menciptakan sebuah program. Nah, menjabarkan logika maupun urutan langkah dari pemecahan suatu masalah itulah yang diartikan sebagai algoritma. Karena sejatinya komputer tidak dapat berpikir sendiri selayaknya manusia. Komputer baru bisa bekerja apabila user atau kita sebagai pengguna memberikan instruksi maupun perintah yang diberikan kepadanya. Perintah maupun instruksi ini akan diberikan dalam bentuk kode. Mengapa menggunakan kode? Cara komputer berkomunikasi berbeda dengan kita manusia. Bahasa yang digunakan dan dimengerti oleh komputer pun berbeda dengan bahasa kita dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa yang dimengerti oleh komputer disebut dengan bahasa pemrograman. Lebih jelasnya, perhatikan penjelasan mengenai perbedaan pemrograman, bahasa pemrograman, dan programmer berikut ini. Dikutip dari Wikipedia, pemrograman adalah suatu proses menulis, menguji, dan memperbaiki debug, dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer. Kode ini ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman, bertujuan untuk memuat suatu program yang dapat melakukan suatu perhitungan atau pekerjaan sesuai dengan keinginan si programmer. Atau dapat diartikan bahwa pemrograman adalah proses mengembangkan program, perangkat lunak komputer, aplikasi, dan situs web. Perangkat lunak yang dibuat tersusun oleh instruksi standar untuk memerintah sebuah komputer. Instruksi ini ditulis dengan menggunakan bahasa komputer atau sering disebut dengan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan bahasa yang dimengerti oleh komputer dan memungkinkan kita sebagai pengguna memerintahkan komputer untuk melakukan proses menggunakan bahasa tersebut. Sedangkan programmer adalah seseorang yang bertanggung jawab dan bertugas untuk membuat dan mengembangkan suatu sistem, aplikasi, atau perangkat lunak dengan menggunakan bahasa pemrograman. Adapun proses kerja bagi seorang programmer terdiri dari membuat rancangan sistem, aplikasi, atau perangkat lunak, kemudian menuliskan kode dengan bahasa pemrograman dan melakukan pengujian terhadap program yang sudah jadi hingga program siap untuk digunakan. Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa algoritma dan pemrograman saling berkaitan satu dengan yang lain. Saat kamu melakukan programming, algoritma berperan sebagai logika untuk menentukan program yang akan dibuat. Jadi, algoritma pemrograman adalah serangkaian proses yang wajib ketika melakukan perhitungan penyelesaian masalah, khususnya program komputer. Dalam hal ini, proses pemecahan masalah dalam pemrograman harus menggunakan susunan yang logis berdasarkan sistematika tertentu.
Lantas, mengapa menjadi penting belajar programming? Manfaat yang dapat diperoleh ketika kita belajar tentang pemrograman adalah kita mampu berpikir logis, terbiasa berpikir menggunakan logika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita juga akan terbiasa berpikir secara sistematis, membiasakan diri untuk berpikir secara runtut dan sistematis. Kemudian melatih kita menjadi pribadi yang teliti, yaitu menjadi pribadi yang lebih teliti dan hati-hati, dan melatih kita dalam memecahkan suatu masalah, yang mana akan memudahkan dalam proses memecahkan suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berkenalan dengan beberapa bahasa pemrograman yang sering digunakan pada developer Indonesia. Yang pertama adalah Java. Java adalah salah satu bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan para pengembang program atau aplikasi. Dikembangkan pada tahun 1991 oleh The Green Project Sun Microsystem dan merupakan pemrograman berorientasi objek. Kemudian yang kedua adalah bahasa C, merupakan bahasa pemrograman tertua di dunia, dibuat oleh Dennis Ritchie dan dikembangkan sejak 1970-an. Tahukah kamu bahwa bahasa C diberi julukan sebagai bapak dari bahasa pemrograman oleh para programmer karena dijadikan sebagai dasar untuk mempelajari lebih lanjut bahasa pemrograman lainnya. Yang ketiga adalah PHP atau Hypertext Processor, merupakan bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan di Indonesia karena bersifat gratis atau open source. Yang keempat adalah Visual Basic. Visual Basic merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Microsoft. Bahasa khusus pemrograman ini menawarkan ide visual guna pembuatan software khusus berbasis sistem operasi Windows. Lalu yang kelima ada Python. Python merupakan kategori bahasa pemrograman tingkat tinggi. Python dapat dikembangkan menggunakan aplikasi berbasis web, bahkan berbasis mobile. Kemudian yang keenam ada C++. C++ merupakan bahasa pemrograman dari pengembangan bahasa C. Bahasa C++ atau C sama-sama memiliki sintaks penulisan yang mirip. Kemudian yang ketujuh ada JavaScript. JavaScript merupakan bahasa pemrograman dari pengembangan Netscape. Penggunaan JavaScript banyak dilakukan untuk pengembangan pada web. Karena menggunakan JavaScript, web terlihat semakin menarik dan interaktif. Selanjutnya ada bahasa pemrograman yang juga bisa kita gunakan secara gratis, yaitu Scratch. Scratch adalah bahasa pemrograman berbasis visual yang interaktif dan fun. Aplikasi ini dirancang untuk anak usia 8-13 tahun. Dengan menggunakan Scratch, kita bisa membuat animasi, permainan, dan kreasi yang menarik. Scratch memudahkan programmer dalam membuat program tanpa perlu khawatir dengan penulisan sintaksis karena tidak perlu menuliskan kode. Hanya dengan drag and drop blok-blok kode yang sudah disediakan, kemudian disusun dan membentuk sebuah logika yang bisa dijalankan sehingga menjadi sebuah program. Tadi video terkait dengan algoritma dan pemrograman. Di situ sudah dijelaskan tentang algoritma, bahasa pemrograman, dan juga pemrograman itu sendiri. Nah, anak-anak tentunya dari melihat video tadi sudah ada pemahaman bermakna terkait dengan apa algoritma dan bahasa pemrograman, juga bahasa-bahasa pemrograman yang ada itu seperti apa. Nah, nanti minggu depan kita akan praktek tentang bahasa pemrograman dengan sistem blok, yaitu menggunakan yang gambar kucing tadi. Namanya Scratch. Nanti kita akan pakai aplikasi Scratch. Namun sebelum belajar Scratch tentunya kita harus berlatih dulu bagaimana membuat susunan atau algoritma. Jadi hari ini kita akan berlatih dulu bagaimana membuat algoritma yang sederhana, melatih logika kita dengan menyusun runtutan sebuah algoritma. Seperti yang diceritakan Ivan tadi di depan, itu juga sebuah algoritma. Mau berangkat sekolah apa, mulai dari bangun tidur sampai dengan dia berangkat sekolah, yang diceritakan Ivan tadi itu sebuah contoh algoritma. Nah, untuk melatih anak-anak semuanya lebih berpikir logis, yuk kita belajar bagaimana cara menyusun algoritma. Namun sebelum itu, saya berikan contoh gambaran terkait apa algoritma itu dan bagaimana kita menyusunnya. Pak Sur, izin share screen dulu ya. Oke, terlihat itu referensi belajar kita tadi. Yuk kita membuat sebuah algoritma sederhana. Kira-kira ini nanti algoritma apa ya? Algoritma nanti ada dua anak-anak semuanya. Algoritma itu ada ini, contoh algoritma. Ini yang ditulis dalam bentuk deskripsi anak-anak. Jadi ini algoritma yang dalam bentuk deskripsi, dituliskan.
Nah, setiap algoritma itu arti ada mulai, ada selesai. Algoritma itu penulisannya pasti ada mulai, ada selesai. Contohnya adalah mulai cuci tangan, menyiapkan peralatan piring, ambil nasi, ambil lauk, ambil air minum, membaca doa, makan, cuci peralatan. Kalau seperti ini contohnya seperti ini, kira-kira algoritma apa ini? Ayo, ada yang tahu? Mulai cuci tangan, menyiapkan peralatan, kira-kira apa ini? Langkah apa ini? Makan. Oke, betul. Kita cek apakah benar algoritma makan? Yuk, betul. Ini adalah contoh algoritma makan. Nah, algoritma setelah dituliskan deskripsi yang sederhana, juga bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini, anak-anak. Oke, ini namanya flow chart, diagram alur. Jadi nanti kalau itu tadi, algoritma makan tadi kalau dituliskan dalam bentuk gambar-gambar diagram seperti ini. Nanti flowchart ini akan kita pelajari sendiri anak-anak, karena nanti ada contoh model-model shift terkait dengan flowchart. Seperti gambar ini, yang di sebelah kiri ini adalah gambar flowchart. Jadi nanti gambarnya tidak hanya sebuah segi 4 yang oval atau segi 4 murni, tapi nanti ada ketentuan tersendiri. Nah, itu nanti akan kita bahas pada materi selanjutnya. Nah, untuk itu anak-anak sudah paham tadi ada deskripsi, ya ada algoritma yang bentuk deskripsi, ada algoritma yang model flowchart. Nah, tugasnya saat ini buat sebuah runtutan algoritma yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari anak-anak sering lakukan, tuangkan dalam bentuk gambar. Nanti LKPD-nya saya kirim seperti ini LKPD-nya ya. Oke, saya kirim untuk LKPD-nya nanti kurang lebih seperti ini. Oke, itu ada LKPD. Yang pertama, buatlah algoritma deskripsi tentang aktivitas yang ada di sekitar kita atau yang mungkin sudah pernah kalian lakukan. Yang kedua, susunlah algoritma yang telah kalian buat dengan flowchart sederhana. Nanti dibuat di sini kiri kanan, ya. Silahkan diskusi dengan kelompoknya. Saya kasih waktu 10 menit, seandainya nanti belum selesai, silahkan dikirim lewat link, nanti minggu depan kita presentasikan, yuk bercerita tentang yang sudah kita buat tadi terkait dengan algoritma deskripsi dan algoritma flowchart. Silahkan bekerja, ada yang ditanyakan? Ini nanti bentuknya dibuat apa? Flowchart gitu. Ya, dua-duanya. Jadi dibuat dulu deskripsinya, misalkan tentang apa, cara membuat kopi misalkan, kemudian nanti dibuat algoritma flowchart-nya. Nanti contohnya kalau belum jelas sudah saya kirim materinya di WA, nanti bisa dibaca. Dari materi tadi sudah saya kirim di situ sehingga ada referensi belajar. Silahkan dikerjakan, bisa saling bertanya dengan teman-temannya dan diskusi. Saya kasih waktu kurang lebih 10 menit. Saya tutup share screen-nya ya, karena LKPD sudah saya kirim di grup. Siap, masuk. Bersemangat. Ini sudah terlihat ini, sudah bersemangat. Latifah senyum-senyum itu pasti juga sudah bersemangat, itu sudah dapat ide. Udah Oke, selesai. silakan. Oke, tanpa terasa sudah 10 menit anak-anak semuanya sudah mengerjakan itu. Ada yang sudah selesai? Sudah, Pak. Latifah. Bu Latifah sudah. Bu Latifah. Ya, kalau sudah, karena nanti waktunya ini tinggal beberapa menit, sepakat kita presentasikan minggu depan bagaimana? Sepakat? Sepakat. Nah, dilanjutkan nanti kita belajar tentang Scratch. Oke, anak-anak semuanya terkait dengan ini, apa yang sudah anak-anak pahami terkait belajar kita hari ini? Ada yang mau merespon? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kita mengetahui sistematis kegiatan dari pagi, contohnya tadi disampaikan oleh Ivan, kemudian kita gambarkan melalui flowchart tadi, Pak. Oke, berarti sudah ada alur pemrograman sudah dipahami ya? Ya. Oke, berarti sudah ada pemahaman bermakna terkait ini. Nah, untuk lebih mendalam lagi, silahkan nanti anak-anak belajar mandiri. Mungkin videonya nanti akan saya kirim di grup lagi. Referensi belajar dari Pak Sur juga sudah saya kirim itu. Dan jangan lupa dibuka buku Kemendikbud Ristek dan Teknologi ya tentang algoritma pemrograman. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri belajar kita hari ini? Tidak, sudah jelas. Oke, menurut anak-anak bagaimana belajar kita hari ini? Oke, menurut anak-anak bagaimana belajar kita hari ini? Sangat mudah, Pak. Menyenangkan.
Seru. Menyenangkan ya. Seru. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke. Oke, mohon maaf tanpa terasa, walaupun ini kita daring melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, tentunya tidak mengurangi esensi belajar. Tetap semangat, keep spirit. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada Amin ya anak-anak Allah. semuanya. Amin, Bersama amin, yuk amin. kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf segala kekurangan. Wal akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.